pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka rasakan? Jatuh ke dalam dosa dalam artian mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dengan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman Eden itu. Jadi perasaan yang mereka alami ketika mereka telah memakan atau melanggar perintah Allah itu adalah ketakutan. Buktinya mereka bersembunyi. Maka ketika mereka mendengar Allah berjalan-jalan di taman itu, mereka bersembunyi. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi bersembunyi adalah wujud daripada takut. Jadi rasa takut itu telah ada pada manusia pertama oleh karena akibat daripada dosa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang normal kalau melakukan kesalahan pasti takut. Tetapi di zaman sekarang Bapak Ibu, ada orang melakukan kesalahan tetapi tidak ada lagi rasa takut di dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa malu. Apa yang menyebabkan ini Bapak Ibu? Karena dosa itu telah menjadi temannya, telah menjadi sahabatnya, bukan menjadi sesuatu yang asing baginya. Maka perhatian bagi kita untuk renungan ini Bapak Ibu Saudara-saudariku. Yang pertama, kalau kita masih mengalami takut karena melakukan dosa, berarti Allah masih bekerja di dalam diri kita atau kita masih membiarkan Allah itu bekerja dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak memiliki ketakutan lagi sementara kita sudah melakukan dosa, jangan-jangan Bapak Ibu Allah telah undur daripada kita. Hal ini dapat kita ketahui bagaimana Allah telah undur daripada Saul. Tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya, bahkan membunuh dirinya sendiri pun dia tidak mengalami ketakutan lagi karena roh Allah sudah undur daripadanya. Maka dalam hal ini ketika kita digerakkan oleh hati kita takut karena melakukan kesalahan, maka jangan hidup dalam ketakutan itu, keluar dari ketakutan itu dengan mengakui kita bersalah, mengakui bahwa kita adalah sedang dipulihkan dan diselamatkan daripada dosa itu dengan mau mengaku salah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita mau mengakuinya dan meminta ampun, itu lebih membebaskan kita daripada bayang-bayang daripada ketakutan. Tetapi kalau kita menganggap itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu, itu akan menjadi masalah bagi kita. Maka dalam hal ini dosa itu akan selalu menjauhkan kita daripada Allah. Dosa itu akan selalu membuat kita takut di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang boleh diperintahkan, apa yang boleh dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, mari menghidupi teladan, mari terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya jauhlah ketakutan oleh karena dosa itu daripada kita. Tetapi ketika kita mengatakan kita takut akan Allah, yaitu membenci segala dosa-dosa dan menghindari segala pelanggaran-pelanggaran dan melakukan segala firman Allah, itu yang disebut dengan takut akan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku hidup berkenan kepadanya, hidup takut akan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan selalu menjaga hati dan pikiran kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati umat-Mu ini di dalam setiap studi mereka, anak-anak-Mu, pelajaran mereka, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Tambahkan rezeki-Mu kepada seluruh umat-Mu ini Tuhan, supaya mereka menyadari hanya Engkaulah sumber daripada segala hal yang boleh kami miliki. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.